Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan kisah sedih tentang marbot tua bernama Abidin. Di ujung gang sempit yang remang-remang, berdirilah sebuah masjid tua yang sederhana. Di sanalah, di balik dinding-dinding yang mulai retak dimakan usia, hidup seorang marbot tua bernama Abidin. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan matanya sayu. Namun hatinya dipenuhi dengan keikhlasan dan pengabdian. Pak Abidin telah menjadi marbot masjid itu selama lebih dari 40 tahun. Ia bukan hanya penjaga kebersihan masjid, tapi juga penjaga hati umat. Ia selalu ada untuk menyambut jamaah dengan senyum ramah, membersihkan karpet, menyapu lantai, dan mengumandangkan azan dengan suara parau namun penuh makna. Namun, di balik keramahannya, tersimpan kisah pilu yang selama ini ia pendam. Istrinya tercinta telah lama meninggal dunia, meninggalkannya seorang diri. Anak-anaknya merantau ke kota mencari penghidupan yang lebih baik. Jarang sekali pulang menjenguk, kesepian adalah teman setianya. Suatu hari, datanglah seorang pengembang properti ke masjid tua itu. Ia menawarkan uang yang sangat besar untuk membeli tanah dan bangunan masjid. Ia berjanji akan membangun gedung yang lebih megah dan modern. Pak Abidin terkejut. Hatinya bergejolak antara keinginan untuk menerima tawaran itu demi masa depan yang lebih baik, dan kesetiaannya pada masjid tua yang telah menjadi rumahnya selama ini. Ia teringat bagaimana ia menghabiskan waktu bertahun-tahun di masjid ini, merawatnya dengan penuh cinta. Ia teringat kenangan indah bersama istrinya, dan suara anak-anaknya yang riang bermain di halaman masjid. Dengan berat hati, Pak Abidin menolak tawaran itu. Ia tidak bisa mengkhianati masjid yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak bisa meninggalkan kenangan-kenangan indah yang tersimpan di dalamnya. Namun, penolakan itu membawa konsekuensi yang berat. Masjid tua itu semakin terabaikan. Kerusakan semakin parah. Umat semakin berkurang. Pak Abidin semakin kesepian. Ia duduk termenung di serambi masjid. Masjid. Properti masih di dulu di untuk apa ini anak muda untuk apa ini masjid ini mau dibugar, mau diperbaiki, renovasi supaya lebih bagus. Seperti itu aja. Tidak. Kenapa kalau tidak mau? Karena ini masjid ini sudah tua, umurnya sudah 100 lebih tahunnya. Jadi apa dia mau kak? Ya, kenapa? Jadi gak ada mau penitia dan beriakan. Matanya menerawang jauh, hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Suatu malam, di tengah kesunyian yang menusuk, Pak Abidin menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dunia di tempat yang paling ia cintai, di masjid tua yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Keesokan harinya, jamaah masjid menemukan Pak Abidin telah tiada. Mereka berduka atas kepergiannya. Masjid tua itu kehilangan penjaga setianya. Namun, semangat pengabdian dan keikhlasan Pak Abidin akan selalu dikenang, menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Suatu hari, masjid tua itu kedatangan seorang pemuda. Pemuda itu tampak gelisah, matanya menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia duduk di serambi masjid, termenung. Pak Abidin menghampirinya dengan lembut, menawarkan segelas teh hangat. "Ada apa, nak?" tanya Pak Abidin dengan suara pelan. Pemuda itu menceritakan kisah hidupnya yang penuh kesulitan, kehilangan pekerjaan, dan masalah keluarga. Pak Abidin mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk mengerti. Ia tidak menggurui, hanya memberikan semangat dan nasihat bijak. "Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, nak," kata Pak Abidin. "Jangan pernah putus asa. Ingatlah, Allah selalu bersama kita." Pemuda itu merasa terharu. Ia merasakan kehangatan dan ketulusan dari kata-kata Pak Abidin. Ia merasa tidak lagi sendiri. Sejak saat itu, pemuda itu sering datang ke masjid, mendengarkan azan, dan berbincang dengan Pak Abidin. Namun, takdir berkata lain. Kesehatan Pak Abidin semakin memburuk. Ia sering batuk-batuk dan badannya semakin kurus.
Pemuda itu melihat kesedihan di mata Pak Abidin, kesedihan yang sama seperti yang pernah ia rasakan. Suatu pagi, azan tidak berkumandang. Pemuda itu bergegas ke masjid, dan menemukan Pak Abidin terbaring lemah di dalam masjid. Dengan linangan air mata, ia membantu Pak Abidin. "Maafkan Bapak, Nak," kata Pak Abidin dengan suara lirih. "Bapak mungkin tidak bisa lagi menjaga masjid ini." Pemuda itu menggenggam tangan Pak Abidin erat-erat. "Bapak tidak perlu khawatir, saya akan selalu ada di sini, menjaga masjid ini untuk Bapak." Beberapa hari kemudian, Pak Abidin menghembuskan nafas terakhirnya. Masjid tua itu berduka. Pemuda itu, bersama jamaah lainnya, mengiringi kepergian Pak Abidin dengan doa dan air mata. Namun, semangat Pak Abidin tetap hidup. Pemuda itu, dengan tulus, melanjutkan tugas Pak Abidin sebagai marbot masjid. Ia membersihkan masjid, mengumandangkan azan, dan menyambut jamaah dengan senyum ramah. Ia tahu, Pak Abidin akan selalu ada di hatinya, mengajarinya tentang keikhlasan, pengabdian, dan cinta yang tak terbatas. Amin. Kaum lawas nih, tahu lah nih. Bertahun deh. Jadi kaum al-mutakin. Ya, ada sisa-sisa bekas sibes angin, nah anak cucu sini makan. Tapi dijual si Den. Jual ke pembelian ikan kardus.